Atau cukup, Pak? Oke, baik. Cukup Oke, dari saya. terima kasih Pak Esmar, Pak Anwar. Miss Ana, kita lanjut ke feedback atau gimana? Masih ada waktu kah untuk feedback? Mungkin boleh 5 menit kali ya. 5 menit untuk semua ya. Baik, langsung saja ya, Ibu Dan untuk Fitria. selanjutnya saudara. Oke, baik. Em, Sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan. Semoga nanti ada waktu di akhir untuk kita bisa mengundang kembali Ibu Fitria ya. Karena ada beberapa pertanyaan yang tidak saya tanyakan karena padahal itu substansi menurutku. Yang pertama terkait atau mengcover semua lah. Uh, saya merasa jawaban poin yang mau Ibu Fitria sampaikan itu sebenarnya kuat, substansi, tapi saya lebih address ke cara penyampaiannya. Bahkan di penanya yang kedua dan ketiga juga saya merasa oh memang berarti PR-nya di cara penyampaian karena let's say misalkan tentang alasan pemilihan kampus, kemudian kontribusi yang saya rasa itu sudah sebenarnya kuat alasannya, tapi disampaikan dengan cara yang tidak begitu meyakinkan sehingga terkesannya ini benar nggak sih ini uh, yakin nggak sih dia kayak gini, jadi kayak kurang yakin gitu Bu. Jadi let's say misalkan tadi yang biomedik di Unhas itu kan alasannya karena alasan keterkaitannya dengan proposal. Tapi dengan ibu menyampaikan di peternakan dan lanjut nyambung dengan kerjaannya ibu di klinik di lab, itu membuat lah berarti ibu ini kayak tidak yakin gitu loh untuk yang proposal yang mau dilakukan itu benar-benar akan ngejar itu gitu. Jadi mungkin lebih ke cara penyampaiannya dan meyakinkan kita bahwa oh yang saya melakukan ini seperti ini gitu. Jadi tek 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 gitu. Apa namanya? Sistematis, struktural dengan cara penyampaian yang meyakinkan. Karena itu juga terjadi eh, di pertanyaan tentang patologi histokimia yang menurut saya dari tadi penjelasan Pak semuanya akan mengacu ke situ tuh ke histokimia, tapi itu saya tidak dapat pas di part saya. Nah di partnya Pak Anwar kemudian saya dengarkan oh harusnya ini nih yang di, di, apa di, diagungkan dari awal. Jadi memilih hal yang penting, yang urgent untuk disampaikan terlebih dahulu dan ditekankan. Jangan sampai banyak hal, banyak narasi, tapi yang mau disampaikan poin utamanya justru tidak kuat disampaikan. Jadi tidak tersampaikan dengan baik. Itu mungkin Ibu Fitri, semoga nanti ada waktu lagi. Iya. Ke Pak Anwar, silakan. Mungkin ada feedbacknya, Pak Anwar. Iya Pak Madani, soalnya saya sudah 2 kali gagal di tahap wawancara. Nah, baik. Nanti kita diskusi, Bu ya. Kita mungkin dengarkan Iya. dari, Mohon ya, maaf, ya. Namanya silakan. keluar padahal saya Rahman ya karena pakai laptop ini. Oh, Oke. oh iya benar ya. Oh ya. Rahman Anu, kirain satu nama. Oke, tadi Pak sudah Rahman. dibahas Ibu Fitria tadi ini kalau saya lebih kepada hindari kata-kata mungkin ya karena itu tuh sangat tidak meyakinkan. Kemudian eye contact juga diperhatikan jangan sampai ya terlalu banyak lirik kanan kiri atas ke bawah. Jadi fokus ke kamera ya. Dan itu yang mungkin menyebabkan ya Baik. karena beberapa kali gagal wawancara karena memang tadi ya betul penyampaiannya sudah ya apa namanya isi materinya sudah ada tetapi ya cara menyampaikan Anda ya kurang meyakinkannya sehingga message-nya itu kita mendeliver menangkapnya itu kayak kurang yakin. Jadi hindari kata-kata mungkin atau apa namanya tadi ada beberapa kata-kata yang tidak yang harus kita hindari pada saat wawancara ya. Jadi utamanya attitude juga harus sangat dijaga. Jadi simulasi ini untuk memberikan kita pelatihan bagaimana nanti supaya kita menghadapi real wawancaranya nanti seperti ini. Jadi hindari semua hal-hal yang jangan bilang karena ini cuma simulasi, ya jangan sampai ini menjadi pembelajaran. Karena saya juga pernah gagal wawancara 2 kali gara-gara hal-hal yang sepele seperti ini ya. Saya meminta jawaban dari PDP kenapa saya gagal ya terkait banyak juga karena kata-kata mungkin ya. Oke, itu saja untuk saya dari saya. Terima Baik, kasih. terima kasih. Ya, silakan Pak Esmar. Oh ya, dari saya mungkin ada beberapa poin-poin penting ya yang perlu
yang perlu saya sampaikan, yang menurut saya penting ya. Yang pertama itu dalam wawancara sebaiknya kita menjawab dengan spesifik dan detail. Tadi Ibu Fitria menurut saya sudah cukup baik, ya mungkin tinggal diperdalam lagi. Karena menurut saya salah satu kesalahan yang paling umum ya yang saya perhatikan ketika simulasi dengan beberapa calon penerima beasiswa LPDP itu mereka tidak memberikan jawaban yang detail dan spesifik. Jadi mereka banyak memberikan jawaban-jawaban yang generik ya. Misalnya yang paling saya sering dengar itu ketika ditanya kontribusi pasti akan kebanyakan menjawab, oh saya ingin jadi dosen, saya ingin melakukan tridharma perguruan tinggi. Nah sebenarnya jawaban itu nggak salah juga, tidak salah, tapi menurut saya pribadi masih cukup generik, tidak menunjukkan rencana yang unik yang bisa membedakan dengan kandidat lain ya. Jadi itu salah satu hal sih yang perlu diingat karena mungkin pasti juga banyak kandidat-kandidat lain yang memberikan jawaban yang sama begitu sehingga mungkin tidak ada yang bisa membedakan dengan yang lain. Jadi kita bisa bayangkan ya kalau teman-teman menjalani interview di tanggal akhir atau mungkin di hari yang sama tapi di jadwal sore begitu ya. Mungkin pewawancaranya udah dapat banyak jawaban-jawaban yang sama begitu sehingga mungkin kita tidak bisa stand out. Jadi kita tidak bisa diingat sama si pewawancara. Jadi tadi menurut saya sudah cukup baik ya, lebih menguasai substansi, sudah cukup masuk ke pembahasan mengenai substansinya, mengenai jawaban-jawaban kontribusinya mungkin bisa diperdalam lagi. Itu sih yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin karena secara psikologi ya, mungkin ini dari sisi psikologi. Pada saat wawancara mungkin sebaiknya kita bisa mengontrol emosi dan konsisten dalam menjawab ya, karena mungkin kita akan ketemu sama pewawancara yang cenderung sinis, kemudian mungkin kalau pengalaman saya pribadi ya, ada yang cukup meremehkan, menyudutkan, atau menyaksikan jawaban yang kita berikan. Jadi beberapa kandidat itu bisa jadi pewawancara ini tuh cuma mau menguji kita apakah kita yakin dengan jawaban kita begitu ya. Jadi sebenarnya bukan karena jawaban kita ada yang salah atau mungkin memang ada yang salah ya supaya kita bisa perbaiki, tapi sebenarnya itu mau melihat kita seberapa kita yakin dengan jawaban kita. Jadi apapun yang terjadi kalau kita berada dalam situasi begitu, mungkin kita bisa lebih mengontrol diri atau tidak reaktif dan tetap bisa tenang. Jadi sebisa mungkin jangan defensif. Jadi mungkin kita juga harus sadar ada kekurangan dan kesalahan dari jawaban yang kita berikan sehingga mungkin pewawancaranya biasanya ada tendensi untuk menyudutkan jawaban-jawaban kita begitu. Tapi di situ sih kuncinya menurut saya harus tetap tenang dan juga mau belajar lah intinya. Kemudian yang terakhir yang mungkin sepele juga ya, tapi menurut saya penting, jangan lupa senyum dan semangat ketika wawancara. Jadi saat wawancara menurut saya senyum itu adalah senjata yang cukup ampuh ya ketika mau mengontrol suasana wawancara. Jadi sebagai kandidat kan kadang kita terlalu fokus ya dengan pertanyaan wawancara dan menjawab terlalu serius. Jadi kita udah lupa senyum kalau terlalu serius. Jadi beberapa kandidat kadang-kadang aku lihat ya kurang persiapan, kemudian grogi, kemudian nadanya cenderung datar ya selama wawancara, jadi kurang semangat. Nah, jadi pewawancaranya bisa menilai itu. Jadi sebaiknya jangan lupa senyum apapun yang terjadi, senyum dan menjawab dengan semangat. Jadi itu sih menurut saya supaya terlihat antusias. Jadi ini bisa menimbulkan efek rileks ya supaya kita bisa rileks tapi tetap percaya diri dan juga serius begitu. Jadi itu dari saya. Semoga berhasil. Good luck. Baik, makasih Pak Esmar. Smart. Miss Anas sebelum ini 2 poin untuk Kak Fitria tadi yang menurutku penting. Yang 5 tahun tadi rencana bayangannya 5 tahun ke depan itu menurut saya masih terlalu self masih terlalu di aku. Jadi saya akan. Jadi kontribusinya ke yang lain-lain. Kemudian pencapaian terbesarnya ini saya perlu cross check lagi, bertahan di kantor ini sangat-sangat menurutku terlalu risky karena Ibu Fitri kan sebagai PNS di instansi pemerintah, jadi agak risky kalau jawabannya seperti itu. Tapi mungkin kita bisa bahas nanti ya, Ibu Fitri. Mohon maaf karena ada yang selanjutnya. Terima kasih. Wish you the Terima best of kasih luck Pak. caranya. Thank you. Thank you so See you, much. boleh live. Iya, terima kasih Pak semuanya. Terima kasih atas waktunya. Izin live. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, makasih Kakak. Iya, keras banget. Mentinya sudah ada, yang berikutnya mentinya sudah ada. Jadi ini reactionku sudah sampai no ya, sorry. Oh ya, tadi Kak Rahman tidak ada di bagian awal. Jadi karena ada waktu Kak, jadi saya ngasih ini waktunya pakai reaction saja ya. Kayak misalnya yang ini tuh untuk kayak waktunya tinggal sedikit lagi. Kalau yang sudah seperti ini berarti sudah habis waktunya gitu. Karena ada menti selanjutnya. Dan untuk moderator selanjutnya mungkin Kak Rahman bisa menjadi moderatornya atau tetap Kak Madani atau Kak Esmar Kak Anwar masih mute. Kak Anwar, sorry. masih di mute. Kak Rahman masih di Ya, mute. sorry. Sorry Tadi saya menggunakan dua tidak akun ya, tidak strike. karena ini laptopnya saya pakai teman, ini Iya, HP saya cuma takutnya ada kendala jadi bisa langsung pindah. iya. Bisa jadi moderatornya mungkin Kak atau Kak Esmar atau Kak Madani lagi. Oke, silahkan, nggak apa-apa. Oke, saya admit ya untuk yang berikutnya. Ya, silahkan Kakak Mentor. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya, jadi kita pada siang hari ini kita masuk pada simulasi wawancara. Ini di sesi kedua ya dari siang ini. Baik, sekarang kita uh, di sini ada tiga pewawancara ya, simulasi. Ada saya sendiri, Abdurrahman, ada Pak Madani, dan ada Pak Ismar. Jadi di sini kita akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Kirana atau Saudari Kirana atau Kak Kirana ya. Jadi jadikan simulasi ini sebagai betul-betul real menghadapi wawancara sehingga apa yang kita sampaikan itu betul-betul bukan sesuatu hal yang main-main, tetapi betul-betul apa yang ingin kita sampaikan nanti ketika kita menghadapi wawancara nanti. Oke, baik untuk mempersingkat waktu, saya pertama persilahkan kepada Pak Madani terlebih dahulu untuk memberikan ini ya pertanyaan kepada Kak Kirana. Ya, silahkan Pak Madani. Halo, Pak Madani. Mohon maaf tadi, bagaimana Pak? Eh, saya mempersilahkan mungkin Pak Oh, Madani untuk pertama, silahkan. baik. Ya. Terima kasih banyak Pak Ahmad atas waktunya. Selamat siang Ibu Kirana. Iya, Pak. Oke, baik. Saya manggilnya Kirana benar ya? Iya, betul. Oke, betul. Saya kurang begitu mendengarkan suaranya. Mungkin boleh di Ya, double check dulu audionya saya mungkin. coba lepas aja dulu. Ya, boleh. Mungkin boleh dicoba. Lebih terdengar? Nah, itu lebih baik. Eh, untuk memulai, saya mungkin persilakan Ibu Kirana untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Hal-hal yang penting yang menurut Ibu Kirana perlu kami ketahui, silakan diperkenalkan. Silakan. Perkenalkan semuanya, nama saya Kirana Chandra Bestari, biasa dipanggil Kirana. Usia saya sekarang 25 tahun dan berdomisili di Jakarta. Saya baru lulus dari jurusan Arkeologi Universitas Indonesia tahun lalu, dan kesibukan saya untuk saat ini mengikuti kegiatan volunteer dan beberapa kursus yang berkaitan dengan hobi, dan juga sedang mendaftar SIMAK juga. Cukup? Ya, Baik. Ibu Kirana mendaftar beasiswa PDP tanpa menggunakan LOA ya. iya. Berarti seharusnya sudah mengelis mendaftar 3 kampus dan prodi yang diinginkan. Boleh dibantu
bantu jelaskan terlebih dahulu kampus dan prodi tersebut? Untuk pilihan pertama, saya memilih jurusan arkeologi UI. Saya berencana mengambil peminatan kajian museum karena saya memiliki ketertarikan yang luar biasa terhadap museum sejak kecil dan perkuliahan saya di S1 Arkeologi menumbuhkan kecintaan museum semakin besar. Kemudian untuk pilihan kedua juga jurusan arkeologi di UGM, rencananya juga akan mengambil peminatan kajian museum. Kemudian untuk pilihan ketiga itu ada kajian budaya Universitas Pajajaran. Mungkin yang pilihan ketiga ini sedikit berbeda ya dari nama jurusannya. Cuman saya yakin kalau misalnya jurusan kajian budaya ini nantinya bisa membantu saya dalam mengkaji perilaku dan budaya masyarakat saat ini untuk memudahkan saya dalam mengelola museum supaya lebih sesuai dengan selera masyarakat. Oke, baik. Dengan jika nanti kemudian disahkan sebagai awardee, kemudian lanjut studi, kontribusi apa yang bisa Mbak Kirana berikan kepada masyarakat atau kepada Indonesia secara global dengan studi ini? Selepas lulus dari S2 nanti, saya berencana untuk bekerja di bagian manajemen museum, dan sembari studi juga saya berencana untuk memperluas networking saya dengan teman-teman sesama mahasiswa arkeologi, supaya nantinya saya bisa membangun komunitas atau yayasan saya sendiri yang bergerak di bidang promosi museum, dan juga mempertemukan museum dengan pihak ketiga yang mungkin dapat memberikan sponsor ataupun kolaborasi, seperti itu. Kenapa harus menggunakan beasiswa LPDP? Karena saya yakin di beasiswa LPDP ini juga kan nanti ada ikatan mata garudanya ya, di mana saya nanti bisa berkenalan dan membangun jaringan berbagai bidang. Karena arkeologi dan museum itu sebenarnya interdisiplinitas disiplin bisa saling bekerja sama. Jadi semakin banyak teman-teman dari bidang lain yang saya kenal lewat mata Garuda ini, saya yakin akan mempermudah saya dalam mewujudkan cita-cita saya untuk membangun museum Indonesia yang lebih maju. Oke, Mbak Kirana, I think your IELTS is quite high as an Indonesian to be just studying in Indonesia. Why don't you just study in abroad? Because one of my lecturer who was graduate from Leiden is just arrived in Indonesia, and she will back to teach us in Department of Archaeology, University of Indonesia. So I believe that her study in Leiden will help me and will bring novelty in Indonesian museum studies. And because I want to work on my future community or NGO, I believe that my connection in Indonesian archaeology will help me, because it's easier if I already know them in my master studies, because actually in master studies in Archaeology University of Indonesia, we have a different background for their students, even they have an actor who studied there hardly. So there's a lot of students from a lot of background. I believe that it will help me a lot. Ini kan pilihan pertamanya UI. Jika let's say for any reason you are not accepted in UI and then lanjut studinya di UGM, bagaimana? Kebetulan dulu sama beberapa teman dari arkeologi UGM, dan juga waktu saya magang di Museum Nasional itu saya kenalan sama senior-senior arkeolog yang lulusan UGM gitu. Jadi mungkin mereka bisa membantu saya untuk lebih mengenal dosen-dosen tersebut supaya lebih mudah adaptasinya. I'm curious now. Then why do you put UI above UGM and Unpad as your first choice? Because I already familiar with the
lecture. So I think it will be more convenient for me. And also, archaeology department in University of Indonesia is one of the best archaeology department for now. Okay, maybe the last question from me. What will be the contribution of your study, especially? Saya akan I will contribute to make museum to be more presentable for a lot of people, not only those who work in a museum, but also every single people in Indonesia. And I believe that I can help to make Indonesian museum to be a really comfortable place for younger generation to study and just hanging out around. So it's not only a place where we can learn, but also a comfortable place to be around and do a lot of stuff. Okay, all right. So for wherever you are later on, continuing your study, how are you sure that you will finish your study well, on time? I'm confident that I can finish my study in 2 years. And also, my connection in like my senior, my friends, I believe that they can help me to make this happen, like my future community to help Indonesian museum. All right, thank you so much, Ibu Kirana. That's all from me. Kembali ke Pak Rahman. Oke, terima kasih Pak Madani. Selanjutnya mungkin Ibu langsung bisa ke Pak Esmar. Silahkan Pak Esmar. Oke, baik. Sebelumnya di sini saya ya izin ya lagi hujan, jadi nanti tolong info kalau misalnya kurang jelas suaranya. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk Mbak Kirana, ini kan mau lanjut studi S2 ya. Kira-kira bagaimana saudara melihat diri saudara untuk 5 tahun dari sekarang? Bisa diceritakan. Saya melihat diri saya di 5 tahun yang akan datang sebagai orang yang bekerja di museum. Untuk saat ini saya mengincar museum MH Tamrin karena museum tersebut mengambil perhatian saya cukup banyak karena setelah saya mengunjungi saya melihat bahwa banyak yang harus diperbaiki dan bisa dikembangkan di museum tersebut. Selain itu juga saya melihat diri saya pada saat itu mungkin sudah mulai membangun komunitas atau yayasan yang akan saya dirikan nantinya untuk mengadvokasi museum dan pihak-pihak yang dapat bekerja sama untuk mempertemukan mereka agar bisa bekerja sama. Karena saya sering melihat bahwa misalnya banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan, banyak kolaborasi yang bisa dilakukan, tapi sayangnya kedua pihak yang sebenarnya cocok ini tuh belum ada yang menemukan gitu. Seperti misalnya museum tekstil atau museum batik yang bisa bekerja sama dengan salah satu komunitas yang lagi digandrungi masyarakat muda, yaitu Remaja Nusantara. Jadi mereka mengajarkan caranya berkain, menceritakan tentang kain atau batik di Nusantara gitu. Jadi sangat sayang nih kalau misalnya mereka tidak dipertemukan gitu. Dan itu cuma salah satu contoh karena uh, setelah saya melihat-lihat, terutama yang di sekeliling saya, itu banyak sekali potensi-potensi yang belum dimaksimalkan gitu. Oke, baik. Menyambung dari yang tadi ya, kalau saudara kan mau fokus di bidang arkeologi ya dan museum-museum. Nah, kira-kira bisa diceritakan pengalaman melewati tantangan terbesar selama bergelut di dalam bidang ini, tantangannya apa dan mungkin bagaimana cara saudara mengatasi setiap tantangan itu? Mungkin saya akan menceritakan masa studi saya di arkeologi S1 ketika saya harus berhadapan dengan pandemi, di mana sebenarnya perkuliahan arkeologi itu sangat ideal kalau dilakukan secara luar jaringan ya, karena banyak sekali kelas lapangan dan juga laboratorium. Sedangkan ketika
pandemi kami harus cuma bisa bertemu dan di kelas yang lewat Zoom atau Google Meet seperti ini. Eh, Kemudian juga teman-teman saya banyak yang akhirnya pulang ke kampung masing-masing. Ada perbedaan jam ketika kami harus mengerjakan tugas kelompok gitu. Dan kadang-kadang ada juga yang sampai harus hilang koneksi gitu. Kadang-kadang ada yang hilang-hilangan juga. Sejujurnya saya sempat eh, down di awal-awal pandemi karena ngerasa kok saya nggak paham-paham gitu. Cuman pada akhirnya saya istirahat sejenak. Kemudian saya ngobrol dengan teman saya yang ya pengalamannya juga sama. Akhirnya saya kami membentuk semacam grup belajar barengnya tapi via Google Meet aja gitu ya, video call. Jadi ya kadang-kadang kami berdiskusi, tapi kadang-kadang ya kita sibuk ngerjain masing-masing. Seenggaknya ketika ngerasa ada orang yang melakukan hal sama dengan saya merasa lebih tenang dan bisa fokus dengan apa yang harus dikerjakan dan diselesaikan gitu. Oke, baik. Eh, Sejauh ini pernah punya pengalaman memimpin nggak? Misalnya di dalam suatu kegiatan atau dalam suatu organisasi. Pokoknya terserah lah. Dalam suatu lingkup apapun, pernah punya pengalaman memimpin? Dan kira-kira Um, seperti apa? di awal perkuliahan saya, waktu masih mahasiswa baru, saya sempat bergabung dengan Mada Bahana, yaitu grup marching band-nya Universitas Indonesia. Waktu masih menjadi cadets itu, saya sempat ditunjuk menjadi section leader untuk bagian saya, yaitu percussion intun. Cuma di akhir-akhir karena ada beberapa kendala, akhirnya uh, yang di atas saya, bukan section leader, komandan alat yang merupakan gabungan dari percussion intun dan battery, itu mengundurkan diri. Akhirnya mau tidak mau saya dinaikkan untuk menjadi person in charge untuk uh, komandan alat tersebut. Oke, baik. Bisa diceritakan atau boleh disampaikan ya kira-kira kenapa kami harus memberikan beasiswa ini kepada kamu. Jadi menurut kamu mengapa kamu layak mendapatkan beasiswa ini? Saya yakin setiap orang yang mendaftar LPDP ini pasti memiliki mimpi besar untuk Indonesia. Tapi untuk saya sendiri, saya yakin jika saya diberikan kesempatan untuk menjadi award di LPDP ini, saya bisa memaksimalkan potensi-potensi yang sudah ada untuk memajukan museum di Indonesia dan menjadikannya sebagai uh, pusat di mana kecintaan terhadap budaya Indonesia itu bermula gitu. Di mana masyarakat dan anak-anak muda yang saya bayangkan itu datang ke museum bukan cuma ketika study tour atau untuk mungkin foto-foto saja, tapi benar-benar belajar dan berkegiatan. Baik itu mungkin kalau ada workshop atau mungkin ada diskusi-diskusi dan berbagai acara yang mungkin dilakukan di museum gitu. Oke. Sejauh ini ada nggak pencapaian terbesar menurut kamu dalam sepanjang kamu mungkin studi atau setelah studi? Kira-kira pencapaian terbesar kamu sejauh ini apa? Mungkin pencapaian terbesar saya yang bisa saya terpikirkan saat ini adalah ketika saya akhirnya lulus dari S1 Arkeologi. Karena jujur dalam penyusunan skripsi itu cukup berat bagi saya, karena bangunan objek penelitian saya yang saya kerjakan itu ternyata ketika saya udah datang itu cukup besar dan saya sempat down juga karena saya harus mengukur bangunan sebegitu besarnya dan memfoto dari basement sampai lantai 5 gitu, dan itu saya kerjakan eh, ngambil data kadang-kadang sendiri, kadang-kadang dibantu teman gitu. Terus sempat juga banyak revisi-revisi, sempat akhirnya burn out dan akhirnya memilih untuk sebentar istirahat dulu dan magang di museum. Cuman pada akhirnya setelah saya kembali uh, semangat lagi, akhirnya saya bisa berhasil untuk menyelesaikan skripsi tersebut. Oke, mungkin terakhir dari saya ya. Tadi kan cerita skripsinya yang cukup berat ya. Sementara nanti ketika nanti punya kesempatan lanjut studi, ini kan pastinya juga tugas dan tanggung jawabnya pasti akan baru dan mungkin bisa jadi lebih berat. Nah, kira-kira
Misalnya nanti ada deadline atau tugas yang banyak, kira-kira bagaimana kamu manajemen stres secara efektif seperti apa? Em, Sekarang ini kan kita bisa dibilang sudah bebas dari pandemi ya. Kebetulan saya tuh tipe orang yang kalau lagi stres memang butuh keluar rumah dulu untuk mungkin lihat-lihat orang lain lagi apa sih gitu, melihat pemandangan baru, suasana baru. Jadi em, saya yakin kalau misalnya untuk S2 ini eh, akan lebih mudah untuk saya cari tempat untuk menghibur diri dulu sebelum akhirnya balik lagi dan fokus lagi ngerjain tugas-tugas ataupun juga mungkin nanti tesis. Oke, itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kedua wawancara. Sekarang Saudara Kirana, saya sekarang mau bertanya juga ya. Oke, baik. Yang pertama yang saya mau tanggapi tadi dari melanjutkan dari wawancara kedua Pak Ismar, yang mengatakan tadi apa ya, arkeolog itu susah kalau misalkan by online ya. Nah, saya kan kebetulan dosen media, di mana era digital saat sekarang ini itu yang mengharuskan kita mau tidak mau di luar dari pandemi pun ya kita harus memang apa ya, berinovasi terkait tentang bagaimana segala sesuatunya itu diselesaikan secara online. Nah, tantangannya untuk misalkan museum atau arkeolog dalam bidang Anda, tantangannya dalam menghadapi era digital itu kira-kira apa? Kalau untuk arkeolog sendiri, tetap ada hal-hal yang mungkin tidak bisa dilakukan secara online seperti ketika di laboratorium. Tidak mungkin kalau misalnya temuannya itu ada di laboratorium, sedangkan kitanya ada di rumah gitu ya, daring. Hmm. Jadi, dan selain itu juga kegiatan ekskavasi yang dilakukan, itu kan tetap harus ada di lapangan. Sedangkan untuk museum sendiri mungkin tantangannya lebih ke mengikuti selera masyarakat dan mengikuti perkembangan zaman. Sekarang teknologi sudah sangat-sangat maju ya. Sebenarnya beberapa museum itu sudah mulai mengaplikasikan berkolaborasi dengan teknologi yang lebih canggih, seperti misalnya pameran imersif di Museum Nasional. Jadi di ruang pameran itu ditayangkan video animasi mengenai perkembangan kebudayaan masyarakat Indonesia dari mulai prasejarah hingga era sekarang gitu. Dan itu cukup menarik pembawaannya karena dibikin seperti misalnya ada Ganesha lagi bertarung dengan raksasa gitu, dibikin seakan-akan itu adalah sebuah game gitu. Terus selain itu juga beberapa bulan lalu saya datang ke Museum Sumpah Pemuda. Itu sudah lumayan banyak media-media interaktif lewat teknologi yang membuat kita seperti ada di lorong waktu gitu. Jadi kita fokusnya bukan cuma ngelihat, oh ada koleksi nih di vitrin, tapi kita bisa melihat di tembok itu seakan-akan ada reka adegan, seakan-akan tuh kita bisa melihat langsung gitu peristiwa Sumpah Pemuda itu saat itu terjadi apa aja di situ gitu, dan tokoh-tokohnya siapa aja, seperti itu. Ya, baik. Ya, berarti memang harus ada konvergensi ya dengan media, ya, media konvensional dan media modern yang kita lewati saat sekarang ini. Oke, baik. Selanjutnya saya lihat ini nilai IELTS-nya 7 ya. Ini berlakunya kapan ini? Saya tes IELTS itu awal Februari. Tahun Cuma ini? jujur aja, iya tahun ini. Jujur aja untuk IELTS tinggi mungkin karena listening sama reading sih. Emang speaking saya masih agak biasa banget. Ya, bagus. Makanya tadi sempat katanya salah satu alasannya mengapa, koreksi ya kalau salah, misalkan kenapa masih ngotot mau di UI, ya karena base lecture-nya ada di sana ya, salah satu alasannya itu. Kemudian yang saya mau tanyakan, apa namanya, yang memberikan rekomendasi ini kepada Anda siapa? Surat pemberi rekomendasi. Um, Mbak Dian Sulistyowati, beliau merupakan pembimbing skripsi saya dan juga pembimbing akademik saya selama S1. Jadi kenapa tidak memilih yang tadi dosen yang dianggap misalkan yang ada di UI itu, kenapa tidak mengambil apa rekomendasi dari sana? Atau tidak ada akses atau bagaimana? Kebetulan beliau baru pulang sebelum beliau baru pulang
beberapa saat yang lalu gitu. Jadi ketika saya melakukan pendaftaran, beliau belum kembali gitu. Dan kebetulan saya memang belum pernah diajar beliau karena selama saya satu, beliau tuh masih kuliah di Leiden. Kemudian juga ada salah satu dosen lagi namanya Prof. Nanung. Sebenarnya beliau sudah pensiun, cuman untuk saat ini dia masih membantu pengajar S2 dan S3 di UI arkeologi. Cuman saya juga belum ada nih akses ke beliau karena belum pernah diajar sama beliau. Eh, dan yang saya lihat di sini eh terkait tentang beasiswa LPDP ya. Dari mana Anda mengetahui beasiswa LPDP ini? Dari senior saya, senior sekaligus mantan dosen juga. Jadi ketika saya mahasiswa baru itu, ada senior yang baru pulang dari Leiden lewat beasiswa LPDP, dan dia membantu dosen untuk ngajar mata kuliah pengantar museologi atau kajian museum. Dan waktu itu saya sempat ngobrol sama dia tentang beasiswa LPDP ini gitu. Dari situ saya tertarik untuk mengikuti mendaftar menjadi awardee LPDP karena menurut saya ikatan awardee-nya ini cukup kuat ya. Jadi sangat-sangat bisa untuk kita manfaatkan koneksinya dalam membangun Indonesia, salah satunya di bidang kebudayaan dan museum. Ya. Apa namanya? Tadi katanya ya dari mana selain dari teman? Apakah kamu melihat ini LPDP ini apa informasinya betul-betul terbuka atau seperti apa? Apa selain dari teman, dari mana atau mungkin ada info-info lain dari media sosial mungkin dapat juga Oh ya, informasinya? oh ya, untuk uh, se- ketika mau mendaftar dari setahun sebelumnya saya sudah mulai melihat-lihat ya websitenya dan juga sosial media seperti Instagramnya gitu. Saya ikutin juga Instagramnya. Jadi informasinya itu Hmm. cepat. Jadi yang membedakan LPDP dari beasiswa yang lain apa? Untuk beasiswa dalam negeri, yang saya perhatikan LPDP ini memberikan kesempatan bukan hanya kepada orang-orang tertentu saja, entah itu yang nilainya tinggi banget atau mungkin orang-orang yang punya prestasi banyak. Tapi saya melihat kalau misalnya LPDP ini juga memberikan kesempatan bagi masyarakat-masyarakat yang mungkin pada saat ini belum terlalu diperhatikan kemakmurannya, dan juga orang-orang yang butuh bantuan lebih gitu. Jadi saya yakin kalau misalnya saya bergabung, LPDP ini juga bisa mempertemukan saya dengan teman-teman dari berbagai latar belakang yang nantinya menambah uh, pemahaman saya dan memberikan insight bagi saya tentang hal-hal yang mungkin selama ini saya belum pernah terpikirkan atau belum pernah lihat. Oke, baik, Kirana. Ya, karena waktunya ya, saya serahkan kepada mungkin sampai di sini dulu. Ya, diskusi kita nanti kita feedback lagi. Ya, masih ada waktu ya. PIC-nya gimana? Untuk Mungkin 5 menit kalau mau ada feedback 5 menit, Kak. Oke, baik. Ya, kita persilahkan kita bagi waktunya saja ya. Silahkan Pak Madani kalau misalkan ada apa saran dan kepada Kirana. Baik Pak, wow 5 menit, 1 menit lebih nih ya masing-masing. Ya, Eh, Oke Mbak Kirana, eh, mungkin ada 3 poin. Yang pertama lebih kepada saya shock sih tadi pas nyapanya halo semuanya. Apa saya atau jaringan saya? Ngomongin tadi halo semuanya kan ya? Iya, Ya mungkin lebih disesuaikan aja nanti kalau dengan real real interviewernya. Mungkin lebih baiknya nyapanya Bapak Ibu aja gitu. Halo halo Bapak Ibu gitu ya. Eh, agak kurang kurang formal aja gitu rasanya. Kalau halo semuanya kayak mau nge-vlog rasanya. Gitu ya. Itu poin yang pertama, Mbak Kirana. Kemudian yang kedua, eh, terutama pertanyaan why are you sure tadi. Basically yang lain oke, udah aman. Yang terkait eh, apa namanya, bagaimana yakin untuk bisa lulus. Poin yang saya tangkap malah dari Mbak Kirana eh, kayak akan tergantung pada bantuan teman-teman. Nah, itu mungkin yang perlu di apa namanya diperbaiki mungkin jawabannya. Mungkin rumusnya mungkin angle yang diambil untuk yakin bahwa saya bisa lulus tepat waktu mungkin dari mata kuliah yang ada yang di provide dari kampus tersebut atau mungkin jumlah SKS-nya atau mata kuliahnya
atau mungkin dosen-dosennya atau sistem perkuliahannya, karena apalagi dari UI ya. Jadi ambil angle dari sisi akademisnya. Kenapa yakin untuk bisa menyelesaikan itu? Eh, Tentu bantuan teman-teman itu saya yakin di mana-mana juga kita akan terbantukan dengan itu, tapi mungkin jadi additional point saja, bukan jadi poin utama gitu. Kemudian dari pertanyaan Pak Rahman tadi, saya justru muncul pertanyaan lagi nih. Kan tadi salah satu alasannya untuk lanjut di UI itu karena adanya si dosen satu ini. Tapi dari pertanyaan Pak Rahman tadi muncul lagi bahwa pada saat pendaftaran dosen tersebut belum belum datang. Nah, ini dua hal yang kontradiktif yang kalau misalkan nanti di real test akan digali nih. Nah, jadi coba mungkin lihat poin-poin statementnya, adakah yang kontradiktif atau mungkin kita perlu pernyataan-pernyataan diplomatis untuk mengamankan posisi kita. Begitu mungkin, karena kalau masih ada waktu nanti kita kasih Baik, terima kasih, Pak. diskusi ya. Thank you, Pak. Silakan. Terima kasih Pak Madani, silakan Pak Esmar. Kalau misalkan ada koreksi. Ya, ya, kalau dari saya tadi jawaban-jawaban yang pertanyaan-pertanyaan saya jawabannya semuanya tidak ada yang normatif ya. Menurut saya sudah cukup detail dan sudah spesifik. Nah, itu harus dipertahankan karena jawaban-jawaban detail dan spesifik itu sebenarnya yang diinginkan oleh para yang bertanya begitu. Kemudian mungkin yang penting juga adalah data ya. Menurut saya data itu penting. Jadi kadang kita abaikan ya pada saat wawancara. Padahal data ini juga amunisi yang menurut saya cukup penting ketika kita wawancara. Karena itu akan mencerminkan kesiapan kita. Nah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari pewawancara itu bisa sangat random ya. Bisa bertanya data-data apa saja. Misalnya seputar akademik, misalnya nanti tanya biaya studinya berapa, kemudian organisasi mahasiswa di kampus seperti apa, atau urgensi jurusan kamu di Indonesia seperti apa, atau mungkin pertanyaan yang lebih umum ya, misalnya tentang LPDP, visi misi LPDP, nilai-nilai LPDP seperti apa. Nah, menurut saya hal-hal ini juga harus diperhatikan, bisa dipersiapkan juga. Itu sih. Kemudian mungkin ini dari secara psikologi ya. Kalau pengalaman saya pribadi, kalau saya perhatikan, kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan psikologi ini, kita nggak boleh bermain aman. Artinya gini, biasanya kandidat itu mencoba untuk tampil sempurna ketika wawancara, dalam artian memberikan jawaban aman ya, dan tidak mencoba lebih terbuka dalam menjawab beberapa pertanyaan, terutama ketika ditanya sama psikolog ya. Jadi misalnya biasanya ada pertanyaan kesalahan yang pernah dilakukan atau kesalahan yang pernah dalam belajar, biasanya ada beberapa kandidat yang mencoba menjawab lebih aman supaya tidak digali atau tidak dikorek begitu. Nah, menurut saya jawaban seperti ini cenderung kurang berkesan karena pewawancara kemungkinan besar tidak bisa menggali lebih dalam tentang pengalaman tersebut untuk memahami karakter kita. Jadi hal ini bertentangan dengan tujuan dari pertanyaan psikolog itu yang ingin mencari kandidat yang otentik, kemudian lebih terbuka, dan wawancara yang tampil apa adanya. Jadi itu sebenarnya tips sih. Kalau tadi sebenarnya tidak terlalu kelihatan. Jadi saya pribadi merekomendasikan untuk menceritakan pengalaman-pengalaman yang lebih serius ya, dalam tanda kutip, termasuk pengalaman yang gagal atau kesalahan yang pernah kita lakukan. Dan tentunya jangan lupa untuk menceritakan bagaimana pengalaman itu bisa memberikan pembelajaran bagi kita. Nah, itu sih dari sisi biasanya psikolog kan ada dalam wawancara. Nah, itu biasanya mereka akan menilai hal-hal seperti itu. Dari saya cukup. Terima kasih. Good luck. Terima kasih. Baik, terakhir dari saya Kirana, yang pertama mungkin waktu awal-awal ya, introduction-nya, perkenalan itu usahakan ibaratnya kita itu adalah menjual produk ya, kita ini ibaratkan diri kita sebagai sebuah produk, jadi dijelaskan secara detail, spesifik, jelas, singkat ya. Tadi terlalu singkat ya menurut saya ya, jadi sehingga poin-poin awalnya itu belum bisa kita terlalu apa ya namanya, oh ini Ji, jadi ibaratnya kalau orang menjual produk itu misalkan kita belum bisa tertarik ya. Jadi usahakan jangan menggunakan perkenalan yang ada di KTP usia ya, atau apa yang lainnya. Jadi perkenalkan saja background pendidikannya apa ya, kemudian mau mengambil apa dan pernah bekerja di mana.
dan langkah selanjutnya apa. Jadi tidak usah saya ini nama panggilan saya ini. Nah itu ibaratnya kalau kalau kita dalam dunia hal seperti ini itu tidak tidak penting amat ya. Jadi kita sampaikan karena waktu kita cuma sedikit, jadi kita memanfaatkan waktu kita untuk menyampaikan nilai-nilai yang betul-betul sangat penting untuk orang ketahui. Ya itu. Kemudian yang kedua, saya lihat dari penyampaian pesannya dipertahankan sudah sangat bagus ya, kontaknya juga bagus saya lihat. Jadi nanti kalau misalkan wawancara apa namanya ini dipertahankan jawab apa penyampaian pesannya seperti ini. Kalau saya suka dari penyampainya. Dan yang terakhir juga tadi kalau misalkan ditanya ya jangan jangan terlalu panjang juga, jangan terlalu singkat juga. Yang penting jawabannya udah kena, takutnya pewawancara itu boring menunggu kapan kamu selesainya ini sehingga mungkin ini yang menyebabkan apa namanya pewawancara jadi jenuh terhadap apa yang kita sampaikan. Padahal kalau kita menyampaikannya secara detil, singkat, ya tanpa ada ini, jadi kita harus mengemas message itu secara singkat, tetapi eh, pertanyaannya terjawab seperti itu ya. Baik, mungkin itu saja dari kami, Kirana. Terima kasih. Ya, terima kasih. Good luck. Semoga lolos sampai tahap selanjutnya. Amin. Oke, selanjutnya saya serahkan Good luck. kepada di sini. Iya, terima kasih Mbak Kirana. Mungkin boleh di live ya. Oke, terima kasih. Iya, ya good luck. Oke Kak, saya admit semangat Ki. Saya admit menti selanjutnya ya. Biasa. Yes, Siapa nih? siap. Oh ya moderator, Kak Esmar, Kak Esmar ya. Mankah posisinya? amankah posisinya? Halo Kak, Iya saya bisa jadi. saya lagi sebentar ada ini, tapi saya tetap bisa ikut join nanti karena sebentar lagi kelar. Tapi mungkin nggak bisa jadi moderator, Oh iya, saya tolong berarti, dibantu. iya. Berarti Kak Manadi ya. Gak apa-apa ya. An. Boleh saya. Oke, bisa. Aman, Kak. Jaringanku nih kayak nggak aman. Iya, Bismillah. kayaknya Pas ya. biasa sudah di kita. Boleh silakan Kak. Oke, selamat datang Mbak Yasa. Terdengar baikkah suaranya? Iya, Nah, Pak. saya nggak bisa dengar Mbak Yasa nih. Suara saya terdengarkah, teman-teman? Terdengar, Mbak Yasa kayaknya belum. Ini ya. Oke, aman, Kak Madani. Mbak Yasa bisa mendengar saya? Nah, saya yang belum bisa mendengar. Belum terdengar, Kak, Kak Mbak Miss. Iya, Mungkin bisa apa headset aja Belum terdengar sepertinya. ya, ya sah Holkia belum. Eh, apakah suara saya terdengar ya, Pak? Oh ya, sudah oke. Sudah terdengar tapi masih belum maksimal. Pakai headset yang mungkin. Kalau pakai headset mungkin dilepas aja, lebih aman. Oh, kalau begini bagaimana, Pak? Belum sih, tapi lumayan lah daripada yang tadi. Iya, Pak. Boleh kita, aduh, background saya suara hujan deras teman-teman. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Esa dan teman-teman interviewer untuk siang hari ini. Pertama-tama kami ucapkan selamat kepada Mbak Yasa karena sudah melalui beberapa tes hingga sampai ke tahap wawancara hari ini. Dan semoga semuanya berjalan lancar sampai nanti menjadi awardee. Saya Madani akan memimpin jalannya wawancara hari ini. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh teman saya, Pak Rahman dan juga Pak Esma. Baik, untuk kesempatan pertama mungkin saya berikan kepada Mbak Yasa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Semua hal yang menurut Mbak Yasa penting untuk kami ketahui, hal-hal substansial akan disampaikan. Silakan.
Baik, terima kasih sebelumnya Pak. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada uh, kakak interviewer dan juga PIC pada siang hari ini karena telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan mock-up interview. Perkenalkan, nama saya Sahul Kiyah, saya dari Pontianak, Kalimantan Barat, dan saya uh, adalah lulusan dari jurusan Rekayasa Sistem Komputer yang memulai perkuliahan pada tahun 2018 dan menyelesaikan perkuliahannya pada tahun 2023. Baik, selama perkuliahan saya tidak hanya aktif berkuliah, tapi juga aktif dalam berorganisasi, baik dalam maupun luar kampus. Saya juga melakukan magang di instansi pemerintahan, yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sanggau, dan juga sempat untuk melakukan pertukaran mahasiswa di tahun 2021 di Universitas Gajah Mada di jurusan Ilmu Komputer. Mungkin itu saja, Pak. Baik. S1-nya di mana, Mbak Yasa? S1-nya di Universitas Tanjung Pura. Tanjung Pura. Oh, oke. Kemudian sekarang akan lanjut ke UGM dan sudah memiliki LOA ke sana ya. Iya, Oke, baik. Kenapa mau melanjutkan studi ke UGM, Mbak Yasa? baik Pak. Sebelumnya, seperti yang saya sampaikan bahwa saya sempat melakukan pertukaran mahasiswa di Universitas Gajah Mada, yang mana selama berkuliah di sana, saya merasakan uh, cukup besar perbedaan antara cara belajar, kemudian lingkungan, fasilitas, baik di Universitas Gajah Mada maupun di Universitas Tanjung Pura. Sehingga besar keinginan saya untuk kemudian melanjutkan studi di Universitas Gajah Mada. Kemudian untuk jurusannya sendiri, sebenarnya saya kemarin itu kan pertukaran mahasiswa di jurusan ilmu komputer. Tetapi di S2 ini saya memilih untuk teknologi informasi. Hal ini karena ketika saya melakukan tugas akhir dan melakukan magang sebenarnya, melakukan magang, di sini saya menemukan bahwa memang ketertarikan saya adalah lebih ke informasi dan analisis data, sehingga saya mengalihkan tujuan saya tersebut. Oke, baik. Selanjutnya UGM, kemudian prodinya berbeda. Saat ini apa kegiatan sehari-harinya, Mbak Yasa? Kesibukan saya sekarang sedang belajar, Pak, belajar bahasa Inggris di Kampung Inggris Pare. Oke, kenapa merasa perlu untuk melanjutkan studi ke magister ini? Sejalan dengan cita-cita saya, yaitu saya ingin menjadi tenaga pengajar ataupun dosen, sehingga untuk memenuhi kualifikasi tersebut dan juga pembekalan terkait ilmu yang akan dibutuhkan nanti, maka saya ingin melanjutkan studi magister. Oke, sebagai Suaranya ya, belum nggak kedengeran ya? Iya, pikiran Pak. membahas apa? Ramadhani tadi nge-lag, mungkin bisa diulang. Oke, baik. Eh, Pertanyaan yang saya sampaikan tadi, sudah ada rencana tesisnya akan bahas apa? Oh, karena saya memiliki LOA yang mana untuk mendaftar di Universitas Gajah Mada, kita sudah diminta untuk membuat proposal tesis dan proyeksi keinginan, sehingga saya sudah memiliki, Pak, untuk proposal tesisnya. Oke, boleh disampaikan terlebih dahulu yang substansi saja terkait rencananya. Eh, ini berkaitan dengan magang atau internship saya pada saat perkuliahan S1, yaitu aplikasi surat menyurat, Pak. Mungkin untuk lebih detailnya yaitu penambahan eh, metode dan metode untuk pengelolaannya, pengelolaan datanya. Oke, apa kontribusi yang bisa Anda berikan sebagai
Nge-lag ya, mohon maaf nih, hujan deras. Nge-lag ya tadi. Iya Pak, Terdengar. kok sampai kontribusi. Kontribusinya mohon maaf. Hujan deras soalnya guys. Silakan kalau tersampaikan Kon pertanyaannya boleh. Mohon maaf Pak, tadi yang saya dengar itu hanya sampai kontribusi. Lalu setelahnya saya tidak Oke, dapat pertanyaan fullnya. baik. Saya ulang. Kontribusi apa yang Anda bisa berikan bagi masyarakat Indonesia secara luas dengan Anda melanjutkan studi di prodi ini sebagai award di LPDP nantinya? Keinginan saya untuk pengabdian sendiri adalah selain tujuan tadi sebagai seorang dosen, saya juga ingin membuat terutama di lingkungan sekitar saya untuk lebih uh, aware terhadap teknologi. Karena selama saya memiliki dua kasus nyata, Pak, yaitu terutama tadi saat saya magang, pengelolaan surat itu masih secara manual, yang mana kita ketahui kalau pengelolaan surat itu sendiri kita butuh tempat untuk mengarsipkan, kemudian kita butuh ruang untuk menyimpan juga pengelolaan secara berkala untuk menjaga surat tersebut tetap utuh apabila dilakukan secara manual. Kemudian saya juga bergabung di organisasi Remaja Mujahidin yang merupakan organisasi remaja Muslim terbesar di Kalimantan Barat, yang mana pengelolaan anggotanya itu masih dilakukan secara manual. Sehingga seringkali untuk mengelola atau mencari data dari anggota itu kita harus melihat arsipan yang mana untuk melihat data-data yang terdahulu itu sangat sulit, Pak. Apalagi terkadang itu menggunakan kertas, sehingga kertas itu sudah lusuh, tulisannya sudah pudar, dan lain-lain. Sehingga saya ingin untuk memberikan pengajaran ataupun edukasi dalam digitalisasi hal tersebut. Lebih mendigitalisasi ya. Selanjutnya mungkin terkait ini kan benar-benar fresh graduate, kemudian mau langsung lanjut studi. Bagaimana Anda yakin bisa melalui S2 ini? Alhamdulillah saya mendapatkan support yang penuh dari kedua orang tua dan juga banyak dari teman-teman dan lingkungan saya, terutama ketika saya sampai di Kampung Inggris Pare ini, yang mana mereka benar-benar memberikan insight atau memberikan pandangan bahwa uh, untuk melanjutkan studi S2, untuk melanjutkan studi itu tidak uh, sulit atau bisa dibilang kita pasti mampu untuk melaluinya gitu. Oke, baik. Nilai TOEFL-nya ini 583. It is quite high. Bahkan untuk S3 LPDP juga bisa daftar dengan nilai segitu. Kenapa nggak lanjut di luar negeri aja, Mbak Yasa? Sejujurnya saya terbatas karena saya ini kan dari Kalimantan ya Pak. Dan memang saya merupakan anak perempuan satu-satunya di keluarga saya, sehingga saya uh, terbatas untuk pergi lebih jauh lagi. Apabila menuruti keinginan saya, sebenarnya saya juga ingin untuk kuliah di luar negeri. Akan tetapi memang orang tua saya lebih ridho kalau misalnya cukuplah di dalam negeri. Malahan kalau misalnya S2 di Kalimantan itu ada, kemungkinan saya S2-nya itu di Kalimantan, Pak. Akan tetapi untuk jurusan uh, teknologi informasi atau yang berkaitan dengan komputer, itu di Kalimantan Barat belum ada. Sehingga saya harus keluar ke Pulau Jawa. Begitu, Pak. Kalau nanti LPDP mintanya mungkin dipersilakan lanjut luar negeri, bagaimana? Jika demikian, mungkin hal pertama yang harus saya lakukan adalah meminta restu dari orang tua saya dulu, Pak. Dahulu. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Yasa. Boleh dilanjutkan oleh Bapak Rahman. Silakan, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Saudara Yasa Holkia ya. Sekarang lagi di Pare ya? Iya, Pak. Sudah berapa lama? Saya di Pare dari bulan Agustus 2023. Sudah lumayan lama ya. Sudah programnya berapa lama? Saya ambil program itu tergantung dengan periode-periodenya, Pak. Jadi berbeda-beda. Sekarang Ya. fokusnya di mana?
Kan Kalau ada. sekarang saya di Smart ELC. Oh iya sih, oke, oke. Karena saya juga pernah ke sana ya sebelum LPDP. Iya, Ya, Pak. terus maksudnya ini kan sudah dapat TOEFL. Biasanya kan orang ke PAR itu karena ada TOEFL. Nah, saya lihat ini TOEFL-nya juga sudah cukup bagus, 583. Nah, apa yang membuat mendorong kamu untuk stay di PARE lagi? Apa poin yang ingin kamu dapatkan? Eh, Sebenarnya Pak, saya berusaha untuk belajar bahasa Inggris ini tidak hanya memenuhi syarat untuk kemudian eh, memenuhi syarat LPDP atau syarat perkuliahan. Akan tetapi saya ingin nanti, karena saya membayangkan dan berdasarkan pengalaman saya kemarin bahwa jurnal-jurnal komputer yang tersebar di internet itu kebanyakan, walaupun sudah banyak yang dengan bahasa Indonesia dari Indonesia, yang saya maksudkan, akan tetapi untuk memperluas itu saya butuh dapat memahami bahasa Inggris, Pak. Dan kemudian kemarin juga dosen saya sempat untuk meminta saya membuat jurnal berbasis internasional, yang mana di situ saya merasa kayak saya masih belum mampu Bu untuk menulis dengan baik dan benar secara tata bahasa dan lain-lainnya, apalagi ini merupakan jurnal yang harus saya pertanggungjawabkan. Sehingga besar motivasi dan keinginan saya bahwa untuk belajar bahasa Inggris tidak hanya apa namanya sebagai syarat, akan tapi juga kemampuan saya. Baik. Jadi, tapi kalau dilihat dari skornya ini ya, pasti speaking, academic writing-nya itu pasti sudah di atas rata-rata ya kalau misalkan dari skor ini yang saya lihat ya. Oke, selanjutnya tadi katanya kalau sudah nanti diterima LPDP di esainya saya lihat ya mau bergabung. Nah, apakah bergabung di kelurahan? Maksudnya kelurahan bagaimana ini? Ya, Baik apakah Pak. cuma sebatas pada itu atau ada hal-hal yang lain yang mungkin kalau cuma itu ya maksudnya apa ya modalnya untuk diterima di LPDP itu kayaknya masih kurang deh. Jadi apa yang membuat misalkan setelah nanti diterima di LPDP ini? Saya sebenarnya lebih eh, fokus kepada hal-hal yang memang di depan saya, di hadapan saya mampu untuk melakukannya begitu Pak. Jadi pada saat saya diterima di LPDP, kemudian saya sudah bergabung di Universitas Gajah Mada, hal-hal yang di hadapan saya yang saya mampu untuk meraih dan melakukannya, hal itulah yang akan saya lakukan untuk pertama kali, Pak. Sehingga untuk improvisasi ke depannya atau pengabdian-pengabdian setelahnya, itu saya berharap bahwa langkah pertama yang saya ambil memiliki lingkungan yang mana juga merupakan dari award di LPDP, kemudian dapat membantu saya dalam uh, mengembangkan pikiran, kemudian mengembangkan dalam uh, tujuan untuk pengabdian saya. Oke, baik. Selanjutnya hal terakhir yang mungkin atau ada pernah hal-hal yang diajarkan pada diri sendiri. Apa kira-kira yang pernah diajarkan pada diri sendiri? Baik, Pak. Uh, untuk hal ini, saya sebenarnya lebih merasa bahwa diri ini berkembang, yaitu ketika saya mengalami banyak perubahan ketika saya mengerjakan tugas akhir saya. Selama mengerjakan tugas akhir itu, saya merasa bahwa saya kemungkinan besar tidak mampu. Kemudian saya juga sempat meragukan diri saya sendiri karena tugas akhir yang saya buat adalah untuk membangun sebuah sistem, membuat alat. Sehingga pada ada satu momen saya melakukan percobaan yang mana alat tersebut terbakar sampai hangus dan hampir meledak. Sehingga itu membuat saya yang mana uh, sedikit shock, yang bukan sedikit shock sih, banyak shock. Saya shock dan membuat saya sempat tidak melanjutkan pekerjaan tersebut dan mulai overthinking, memikirkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang terburuk bahkan. Saya tidak mampu untuk melanjutkan perkuliahan. Sehingga di momen-momen tersebut sebenarnya itulah hal yang banyak mengajarkan saya yang mana
sampai detik ini ternyata saya mampu untuk melakukannya. Saya hanya perlu untuk melanjutkan, saya hanya perlu untuk gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi sampai akhirnya menemukan titik di mana Allah ridho untuk saya berhasil karena saya telah berusaha. Oke. Selanjutnya saya lihat ini mau menjadi dosen ya. Ya. Sudah tahu tidak tugas dari seorang dosen itu? Kenapa mau jadi dosen dan apakah sudah ada gambaran ke depannya bagaimana nanti menghadapi apa tantangan dan menjadi seorang dosen? Baik, Pak. Sejauh ini gambaran saya adalah ketika saya mahasiswa dan melihat apa yang dilakukan oleh dosen saya, yaitu mengajar, kemudian beliau juga eh, melakukan penelitian, kemudian untuk ter eh, mungkin ada beberapa dosen juga yang tidak hanya berkewajiban untuk mengajar, tapi juga bergabung dalam organisasi-organisasi dan instruktur universitas. Jadi mungkin sejauh itu pengetahuan saya, Pak. Ya. Dari pengetahuan itu dari kan dosen itu ya tridharma ya, ada pengabdian, ada pengajaran, ada penelitian. Betul tadi sudah disebutkan. Nah, dari ketiga ini kira-kira sanggup tidak nanti ketika menjadi seorang dosen? Atau ada hal-hal dari yang sudah dilakukan dari ketiga ini, penelitian, pengajaran, ada pengalaman terkait ini, ketiga tridharma ini? Uh, untuk bagian pengajaran selama ketika saya lulus dari SMA, saya telah mengajar di privat dan juga mengajar bimbel sehingga dan juga Bimbel apa selama tuh? di organisasi, iya Pak, Bimbel apa? Mohon maaf. Mutiara Bimbel Oh, namanya Pak, nama tempatnya. mengajar apa? Dan juga selama di organisasi itu biasanya kita terdapat mentoring dan lain-lain sehingga saya juga bergabung dan aktif di situ Pak sebagai mentor dan juga sebagai penasihat di organisasi. Oke, baik. Jadi sudah siap ya dengan menjadi seorang dosen. Ini keinginan diri sendiri atau dorongan dari kedua keinginan dua orang tua juga? Karena kan kayaknya saya lihat ini manut-manut aja tadi eh, apa nanya apa kalau misalkan dia di luar negeri karena ini apa, izin dari ridhonya orang tua di sini. Nah, kalau misalkan terkait yang jadi dosen ini pilihannya siapa? Sejujurnya saya bercita-cita itu Pak ingin menjadi guru. Akan tetapi menjadi guru ini kan maksudnya begini Pak. Ketika saya sudah melanjutkan S1 yang mana S1 saya ini bukan jurusan keguruan. Sehingga eh, saya mencari alternatif lain. Alternatif lain yang mana saya bisa mengajar, saya Baik. bisa berbagi dalam eh, begitu Pak. Mohon maaf Pak, itu di mute. Oke, Di mute, Pak. selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Anwar atas pertanyaan-pertanyaannya. Pak Anwar lagi, maaf. Oke, kita langsung ke Pak Esmar tadi belum kan nih? Duh, mohon maaf, ini terdengar nggak ya? Hujan Terdengar. deras. Oke, silakan. Oke, baik. Saya lanjutkan ya. Eh, bisa saudara ceritakan secara singkat ya kelebihan atau kekuatan dan juga kekurangan yang dimiliki. Baik Pak. Untuk kelebihan saya sendiri, saya memiliki eh, kepribadian yang supel, sehingga saya mudah untuk bersosialisasi, saya mudah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Kemudian saya juga orang yang bisa dibilang tidak senang untuk menunda-nunda pekerjaan. Saya merasa ketika saya menunda pekerjaan, saya tidak bisa mengerjakan pekerjaan yang lainnya. Dalam artian,
saya lebih senang untuk mengerjakan sesuatu itu sebelum deadline, yang kemudian saya dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan produktif lainnya. Kemudian untuk kekurangannya sendiri, saya cenderung orang yang overthinking. Sehingga saya sering untuk di tengah malam, terkadang saya suka memikirkan hal-hal yang bahkan belum terjadi, memikirkan hal-hal yang bahkan ketika saya pikirkan kembali, ketika saya tuliskan, hal itu bahkan tidak masuk akal. Kemudian saya juga orang yang uh, karena saya cenderung melakukan suatu hal itu dengan cepat, sehingga saya perlu ketika bekerja sama, saya perlu untuk menyesuaikan tempo saya dengan orang lain. Hal ini terkadang memiliki perbedaan ketika kita harus bekerja sama, kita harus menyesuaikan dan berkoordinasi, sehingga saya perlu untuk lebih memahami orang lain. Begitu. Kemudian saya juga cenderung kurang untuk memperhatikan hal-hal yang detail. Akan tetapi dari sini saya sering untuk mencoba menguraikan permasalahan, kemudian saya suka untuk mengecek ulang pekerjaan-pekerjaan saya. Begitu, Pak. Oke, tadi kan kekurangannya suka overthinking ya. Meskipun sebenarnya sudah tahu overthinking ini juga sebenarnya banyak hal-hal yang sebenarnya nggak terjadi begitu. Kemudian juga kurang bisa bekerja sama. Nah, ini menurut saya cukup cukup penting ini, cukup urgent nih kalau misalnya kurang bisa bekerja sama, sementara dalam berbagai bidang pun pasti kita harus berkolaborasi dengan orang. Nah, kira-kira ini menurut saya sangat penting untuk bisa diatasi. Nah, kira-kira untuk kekurangan ini bagaimana kamu pribadi manajemen kekurangan ini supaya kamu bisa tetap bekerja sama dengan orang? Karena kalau kita nggak bekerja sama dengan orang kan kita nggak akan bisa maju juga. Nah, kira-kira dari saudara bagaimana? Baik, Pak. Saya sedari SMP itu saya sudah aktif dalam berorganisasi. Kemudian sampai detik ini pun alhamdulillah saya masih aktif dalam berorganisasi, yang mana saya terus belajar, kemudian terus untuk mengimprove kemampuan saya, walaupun setelah belajar sekian lama saya tetap menuliskan kekurangan tersebut karena terkadang itu lebih ke hati nurani saya, Pak. Ketika saya bukan memiliki permasalahan dalam bekerja samanya, akan tetapi ketika saya belajar untuk memaklumi orang lain, ketika saya ingin pekerjaan ini segera untuk dilakukan. Rapat ini dilakukan pada tanggal sekian, yang mana kita tidak boleh berleha-leha sehingga kita bisa melakukan rapat untuk kesekian kalinya dalam memfikskan kegiatan seperti itu. Akan tetapi mungkin dari teman-teman yang lain punya kesibukan, punya ini dan lain-lain. Nah, di situ saya lebih merasa kayak, oh baiklah, saya harus mencoba memahami orang lain lagi untuk bahwa orang lain itu juga punya prioritas yang lain dan lain-lain. Mungkin masalah yang saya maksud dalam bekerja sama itu di sisi itu, Pak. Tapi sejauh ini alhamdulillah saya dapat berkoordinasi dan bekerja sama dan diamanahkan, diberikan tanggung jawab, bahkan sampai menjadi ketua bidang di organisasi, menjadi sekretaris, yang kemudian itu tentu membutuhkan kemampuan untuk bekerja sama, dan sejauh ini alhamdulillah tidak memiliki atau pernah memiliki pengalaman yang buruk begitu, Pak. Kemudian untuk overthinking ini sendiri, saya belajar untuk menuliskan, karena seringkali hal-hal yang saya overthinking kan ini membuat situasi atau mood saya itu buruk, sehingga ketika di puncak saya sering untuk menuliskan, kemudian saya pikirkan ulang yang telah saya tuliskan, apakah ini mungkin untuk terjadi atau tidak. Kemudian alhamdulillah saya bisa untuk mengatasi hal tersebut, Pak. Oke, baik. Nah, tadi diceritakan ya, sudah ikut organisasi, kemudian mungkin selama studi, kira-kira pernah nggak ada pengalaman saat kamu menyelesaikan suatu masalah atau kamu melewati suatu tantangan besar dalam setiap proses yang kamu lalui? Bisa diceritakan? Mohon maaf, Pak, tadi dalam studi atau dalam bekerja sama atau bagaimana, Pak? Terserah, boleh dalam studi, dalam organisasi. Kira-kira pernah nggak lewati tantangan yang besar atau menyelesaikan suatu masalah? Sejauh ini
bagi saya tantangan yang terbesar bagi saya adalah ketika saya menyelesaikan tugas akhir saya kemarin, Pak. Yang mana saya gagal berkali-kali sampai akhirnya alat tersebut terbakar dan hampir meledak. Yang kemudian saya sempat juga mogok untuk mengerjakan tugas akhir itu, penelitian itu, dan akhirnya saya mencoba untuk mengulang lagi, dan itu tidak instan dalam ketika saya mencoba ulang itu langsung berhasil, tidak Pak. Itu berkali-kali lagi saya ulang lagi sampai akhirnya alat tersebut dapat bergerak, dapat berfungsi dengan baik. Mungkin Oke, itu oke. sih Pak. Oke. Oke, nah ini kan rencana mau lanjut studi ya. Kira-kira dari saudara, bagaimana saudara melihat diri saudara untuk 5 tahun dari sekarang? Baik. Apabila saya diberikan rezeki untuk melanjutkan studi, berarti karena saya telah memiliki LOA yang mana saya mengajukan defer, yang itu aktif perkuliahan di bulan Agustus tahun 2024, sehingga dari bulan Agustus 2024 sampai dengan 2026 itu adalah target saya menyelesaikan magister. Saya menyelesaikan magister yang kemudian di tahun berikutnya maka saya ingin lanjut untuk melakukan pengabdian sebagai tenaga pengajar atau seorang dosen. Dan mungkin itu Pak. Oke. Baik. Kira-kira bisa nggak yakinkan kami kenapa kami harus memberikan beasiswa ini kepada saudara? Jadi bisa dijelaskan mengapa saudara layak mendapatkan beasiswa ini? Baik, terima kasih Pak. Yang pertama yaitu saya telah mendapatkan LOA dari universitas tujuan saya, yang mana di universitas tujuan tersebut, di Magister Teknologi Informasi, saya telah mendapatkan link yang mana maksudnya adalah dosen yang akan membimbing saya untuk melakukan tesis sesuai dengan proposal tesis yang saya buat, yaitu Bapak Insinyur Nur Ahmad. Ya, kemudian setelah setelah menyelesaikan studi, saya juga telah berhubungan baik sampai detik ini, bahkan berkomunikasi baik, berhubungan baik dengan kepala prodi jurusan saya, yaitu rekayasa sistem komputer, yang mana ketika saya menyampaikan sendiri tujuan saya adalah ingin melanjutkan studi dan kemudian menjadi dosen, beliau menyampaikan bahwa di jurusan ini memang sangat membutuhkan dosen dan beliau akan berusaha untuk memprioritaskan alumni dari jurusan ini untuk kemudian menjadi dosen di jurusan tersebut. Sehingga sampai detik ini pun beliau masih sangat update, bahkan mendukung, bahkan sering menanyakan perkembangan saya sampai saat ini. Begitu, Pak. Oke, baik. Mungkin ini terakhir ya dari saya. Kalau misalnya nanti ya, misalnya belum rezeki, belum dapat kesempatan untuk mendapatkan beasiswa, misalnya, kira-kira rencana saudara seperti apa? Baik, terima kasih Pak. Jadi karena posisi saya sekarang berada di Kampung Inggris Pare dan sejauh ini saya memiliki target sebelum bulan Agustus perkuliahan, saya ingin kemudian mampu mengajar bahasa Inggris Pak dengan baik, sehingga tidak karena passion atau bisa dibilang keinginan saya adalah mengajar. Ketika mungkin saya belum diberikan rezeki untuk melanjutkan studi, diberikan beasiswa ini untuk melanjutkan studi, tidak berhenti sampai di situ keinginan saya untuk mengajar, karena sebelumnya saya sudah memiliki pengalaman mengajar bimbel dan private mungkin untuk itu adalah untuk anak-anak SD, sehingga sekarang saya memiliki kapasitas dan kemampuan dalam berbahasa Inggris. Saya ingin kemudian mengajar bahasa Inggris, entah itu di Pare atau saya kembali lagi ke tempat asal saya untuk mengajar bahasa Inggris di sini, Pak. Di Pontianak maksud saya, Pak. Oke, berarti kalau misalnya nggak lulus, berarti mau ngajar ya? Nggak, nggak coba cari beasiswa lain gitu? Uh, Atau Kemungkinan nunggu saya ingin, lagi? mohon maaf, Pak. Tidak ada keinginan mencari beasiswa lain, atau mungkin mau coba tahun depan, atau udah mau ngajar?
Oh, Nggak mau coba lagi. oh iya, berarti penjelasan saya kurang, Pak. Mohon maaf. Dan selama saya mengajar tadi, saya akan mengimprove, kemudian mencoba lagi di kedua, batch yang kedua, Pak. Oh, berarti nggak mau coba beasiswa yang lain ya selain LPDP ya? Harus LPDP gitu ya? Keinginan saya iya, Pak. Sejauh ini. Kenapa? Karena saya memiliki lingkungan yang mana memang memberikan memberikan saya eh, pemahaman dan pengetahuan bahwa di beasiswa LPDP ini merupakan beasiswa yang memberikan memberikan fasilitas memberikan fasilitas kepada awardee-nya itu lengkap, Pak. Sehingga saya termotivasi untuk kemudian menjadi seorang awardee. Oke, baik. Saya rasa cukup. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Esmar atas pertanyaannya. Oke, kita lanjutkan ke feedback. Silakan Pak. Chandra, Pak. oke. Eh, saya ya, sorry, kurang dengar saya Pak Iya, Ali. Baik, pertama yang saya sampaikan, saya sangat senang dengan penyampaian dari Yasa Holkia ini. Saya melihat sudah sangat siap ya menghadapi real wawancaranya nanti dan sangat apa ya penyampaiannya bagus, menjawabnya juga bagus. Tadi ada pertanyaan jebakan juga dijawab dengan bagus ya. Jadi yang membuat saya gagal waktu wawancara itu kemarin tuh yang pertanyaannya tadi Pak Ismar yang mengatakan bagaimana kalau tidak diterima di LPDP? Ya, saya paling ingat itu dan itu yang membuat saya gagal di wawancara karena saya tanyakan kan apa yang membuat saya gagal di wawancara dan itu yang membuat saya gagal. Saya jawab, ya saya mungkin tidak kuliah. Ya, ini belum belum matang ya artinya. Tapi dari jawaban Yasa Holkiat tadi itu sangat-sangat bagus ya, mengevaluasi. Tadi katanya tidak beralih ke beasiswa lain dan itu sudah bagus. Ya sejauh ini iya, ya cukup jawab jawab begitu saja. Jadi sangat saya sangat yakin Yasa Holkiat ini bisa lulus sampai akhir ya. Jadi itu eh, apa ya dari pertanyaannya semoga ini bisa dipertahankan cara penyampaiannya tenang ya dan jawabannya secara spesifik dan betul-betul yang dijawab itu adalah sesuai dengan pertanyaan. Yang tadi yang saya kurang ini cuma satu tadi ya tadi itu mungkin karena ini tidak bisa diperbaiki lagi karena sudah tertuang di esainya terkait tentang mau bergabung di kelurahan. Jadi usahakan kalau misalkan kita apa namanya ya kenapa kita layak untuk diterima di LPDP. Jadi ada relate-nya dengan visi misi LPDP. Jadi kita eh, berusaha untuk mencoba mengaitkan. Kalau tadi katanya sudah ada proposal, ada pembimbing. Ya ini cuma apa ya kayak ini kan bukan LPDP tidak tidak melihat itu, tetapi yang dilihat LPDP adalah bagaimana kamu bisa bertanggung jawab. Misalkan salah satu di antaranya bisa bertanggung jawab menyelesaikan studi selama 2 tahun. Ya itu kan ya hal-hal yang diinginkan LPDP. Jadi kita harus mengembalikan pertanyaan itu sesuai dengan apa yang diinginkan LPDP yang kemudian itu yang juga kita tuangkan dalam bentuk pertanyaan. Jadi supaya kita juga dikenal, oh ya betul ini anak-anak ini sudah tahu betul apa maunya LPDP. Kalau yang tadi itu tidak ada disebutkan di LPDP ya, yang tadi disebutkan. Jadi cuma itu saja. Mungkin itu dari saya. Terima kasih ya Salkia, good luck. Ya semoga lulus sampai akhir. Amin. Terima kasih banyak, Kak. oke, thank you Pak Rahman. Selanjutnya Pak Esmar, silahkan. Ya, dari saya ada beberapa ya masukan. Mungkin dari tadi ada pertanyaannya yang menurut saya cukup cukup penting, tapi mungkin belum begitu lengkap ya. Yang tadi pertanyaan saya lupa Pak siapa ya, Pak Madani kalau nggak salah ya, kenapa lanjut S2? Itu kan jawabannya tadi kalau nggak salah karena mau jadi tenaga pengajar atau dosen ya. Nah, sebenarnya jawaban itu kan nggak salah, benar. Cuma menurut saya belum begitu spesifik. Jadi masih perlu ditambahkan lagi penjelasan lebih
lebih spesifik lagi misalnya ya. Jadi kalau misalnya ditanya kenapa lanjut S2, karena menurut saya ini pertanyaan yang pasti akan selalu ada, nggak bisa dijawab. Misalnya saya ingin mengabdikan diri sebagai dosen dan aktif melakukan penelitian, misalnya mengenai penyakit apa, misalnya ya, untuk penelitian, penyakit A, B, C. Nanti saya akan mengajukan penelitian, pokoknya bisa lebih spesifik yang terkait dengan kontribusi kita. Jadi jangan berhenti di, oh saya ingin menjadi dosen, atau saya ingin menjadi tenaga pengajar. Nah, bisa dispesifikkan lagi, karena nanti semua rata-rata juga akan jawabannya begitu, akan jadi dosen. Tapi yang membedakan kamu bisa dikaitkan dengan uh, apa tujuan studi atau program studi yang akan diambil. Nah, itu. Kemudian tadi sudah disampaikan sama Pak Rahman yang mengenai kenapa harus diterima. Nah, ini kan tadi jawabannya juga menurut saya masih kurang ya. Ada yang tadi jawabannya kalau nggak salah ada bahas LOA. Jadi menurut saya belum begitu menjawab pertanyaannya kenapa harus diterima. Nah, tadi di jawabannya bisa ditambahkan ya, dikaitkan sama visi misi LPDP, kemudian dikaitkan dengan urgensi dari program studi yang kita ambil. Misalnya tadi program studinya apa ya? Rekayasa sistem komputer. Ya, Teknologi informasi, Pak. Ya, nah itu bisa dikaitkan dengan urgensi apa nih kira-kira kenapa kuliah ini penting dan apa dampaknya bagi Indonesia. Nah itu ya, jadi bisa dikaitkan ke situ. Kemudian terakhir mungkin ini ya, jadi ketika menjawab pertanyaan nanti biasanya kita menjawab pertanyaan panjang, kemudian nanti biasanya pewawancara itu akan menggali atau mengorek. Nah, jadi harus hati-hati ketika menjawab, jangan sampai kita ditanya pertanyaan yang kita sendiri kita nggak kuasai. Jadi kalau kita tidak menguasai, sebaiknya kita tidak sampaikan supaya nanti tidak jadi bumerang sendiri bagi kita. Jadi silakan dijawab dengan singkat, padat, dan jelas. Nggak singkat juga, nggak harus singkat, dan nggak boleh panjang-panjang juga. Karena kalau panjang-panjang juga itu bisa jadi bumerang sendiri buat kita sendiri. Itu aja dari saya. Semoga berhasil. Makasih, Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Asma. Ya, basically semuanya udah di cover dengan oleh teman-teman yang tadi ya. Cuman mungkin agak ini lagi menegaskan aja. Jadi alasan tadi yang menjadi dosen Pak Madani. jadi lebih kurang itu karena dikaitkannya karena sebenarnya saya ingin menjadi guru. Nah, pas mau menarik alasan dari guru beralih ke dosen itu yang menurut saya yang akhirnya jadi wah kemana nih udah mulai meraba-raba. Nah, mungkin dengan pengalaman interview hari ini boleh dipikirkan ulang dan ditata kalimatnya kira-kira jika ditanya seperti itu akan menjawab seperti apa. Oke, jadi kalau misalkan memang akan apa namanya blunder kalau menyebutkan guru ya Bas, berarti jangan disebutkan bahwa sebenarnya saya awalnya mau jadi guru gitu karena justru akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang lain kayak lah berarti kenapa harus lanjut S2 langsung gitu kan. Nah, itu. Kemudian terkait kontribusi saya tidak tahu sih apa urgensinya untuk apa namanya untuk pendataan kayak terkait surat-surat apalagi sekarang kan orang juga uh, mungkin ya ada lah ya di pemerintahan mungkin masih pakai surat tapi secara sosial orang-orang tidak lagi pakai surat udah pakai digital kan. Nah, itu masih kurang kurang nyampe gitu mungkin masih masih terlalu umum terkait kontribusinya yang mengatakan bahwa supaya masyarakat lebih aware ke teknologi gitu. Sementara yang mau di apa namanya yang mau diinikan adalah terkait surat-surat. Jadi mungkin saya yang belum paham konsep kontribusinya seperti apa, mungkin lebih dibumikan saja. Jadi konsep apa aware teknologi itu tentang apa, kemudian diturunkan lagi, dibumikan lagi yang dimaksud aware teknologi itu yang seperti apa, gitu. Uh, tapi poin yang apa apa tadi salah satunya tentang pendataan itu mungkin boleh salah satu poin kuatnya bahwa dengan DTI mungkin itu bisa menjadi lebih rapi lagi itu boleh dan itu baik untuk disampaikan. Kemudian
ini saya agak sedikit ini kalau dibahasnya tentang izin orang tua. Karena ya sih ya, tapi kembali lagi bahwa orang tua hanya mengizinkan di Indonesia, meskipun kemudian interviewer akan bertanya, lah apa bedanya sebenarnya, sama-sama jauh juga kan, sama-sama nggak tinggal sama orang tua juga. Ya mungkin bisa di ini lagi, di apa namanya, diolah kembali mungkin kata-katanya untuk alasan alasan kenapa nggak luar negerinya. Kemudian yang terakhir mungkin ya, perkenalan. Di perkenalan, uh, jujurly jujurly saya butuh beberapa informasi yang harus sudah disampaikan di perkenalan. Mungkin beberapa hal teknis tidak perlu, tapi hal terkait misalkan bahwa saya mendaftar di LPDP dengan jalur ini dan sudah memiliki LOE di kampus ini dengan studi S1-nya ini dan S2-nya ini, itu mungkin yang perlu disampaikan di awal. Jadi apa namanya, interviewer udah langsung oke, saya harus ngapain. Bertanyanya harus lebih spesifik tentang itu LOE-nya. Oke, itu mungkin dari kami. Jika ada hal-hal yang mungkin nanti mau ditanyakan, boleh berkoordinasi lagi selanjutnya. Demikian mungkin Miss Ana, apakah ada yang mau disampaikan sebelum kita sudahi? Ya, mungkin sudah selesai. Atau mungkin Yasa ingin ada pertanyaan ke mentornya, karena Yasa juga sudah menjadi menti terakhir nih, jadi waktunya mungkin gimana gitu. Lebih. Ya, Nah, gimana? siapa tahu ada Silakan. yang ingin ditanyakan gitu. Ini pertama kali kah ya? Iya, Kak. Nah, oke, benar. Masih kelihatan sih. Yuk, gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin ada sedikit hal yang oh, terima kasih Kak atas kesempatannya. Jadi yang sebenarnya saya mau tanyakan itu di bagian ini, kan saya kan dari jurusan rekayasa sistem komputer. Kemudian magisternya itu saya tidak ke bagian ilmu komputer atau bagian teknik komputer, tapi masuk ke teknologi informasi. Itu sebenarnya kira-kira untuk menjawab pertanyaan itu, kenapa tidak di ilmu komputer begitu. Itu yang sedikit sebenarnya saya apa ya, masih Ya, dipahami. Oke. Ya. Kalau saya mungkin saya kalau malah itu nanya, ada oh ya, saya mau saran lanjut ke nggak situ. Kak? Pak Cukup ya? Anwar, Pak Rahman gimana Pak? Oke. Yang saya pahami dari pertanyaannya ini, kenapa pindah apa ya, tidak relate ya seperti itu ya ininya. Yang pertama adalah perkuat jawabannya. Jadi selama itu kuat. Jadi kemarin di webinar LPDP itu di YouTube ada juga sempat menanyakan hal ini. Nah, apakah boleh atau tidak? Yang jelasnya LPDP membolehkan. Selama itu kita bisa mempertanggungjawabkannya. Apalagi kita sudah dapat LOE-nya ya. Jadi ini betul-betul artinya ini adalah salah satu modal ya. Kemarin teman saya juga seperti ini ya, dari jurusan olahragaan kemudian mengambil jurusan media dan komunikasi. Nah, ini lebih jauh lagi. Nah, tetapi saya lihat dia bilang saya mampu mempertanggungjawabkannya sesuai dengan apa yang ingin saya lakukan, misalkan sesuai dengan apa yang ingin diteliti, sesuai dengan kontribusi yang jadi direlatekan itu semua. Misalkan keinginannya apa namanya, penelitiannya nanti rencananya seperti ini, atau misalkan ada hal-hal yang lain. Jadi cari, gali kemudian yang bisa kemudian apa namanya, yang bisa menyelamatkan Anda dari pertanyaan yang jelasnya ini bukan sesuatu hal yang apa namanya melanggar ya, tetapi ya selama kita bisa mempertanggungjawabkannya ya why not ya, kita jalan saja. Jadi tidak ada masalah terkait kenapa ini ininya, dan saya kira mungkin jarang ya, oh sorry ya, bukan orang ini ya, bukan orang Makassar, jarang yang akan menanyakan hal-hal ini. Kalaupun ada ya mungkin satu dua interview seperti itu. Ya itu saja dari saya mungkin. Terima kasih Kak. Terima kasih Pak Rahman. Eh iya sih, biasanya kalau alasannya ini kan lebih ke ketidakliniaran gitu ya, tidak nyambungnya S1 dengan S2-nya, atau mungkin ada sedikit ini. Biasanya sih ada dua alasan umumnya. Yang pertama terkait karena mereka sekarang bekerjanya di situ. Gitu. Jadi
mungkin tidak linear dengan studi S1, tapi karena belajarnya sekarang tentang itu, maka lanjut S2-nya mau di situ. Nah, itu yang pertama. Saya tiba-tiba ngeblank yang alasan keduanya. Cuman saya mau nanya, Yasa dulu, kenapa Yasa mau lanjutnya ke teknologi informasi? Jujur nggak apa-apa ya, Kak? Iya, nggak apa-apa, kan belum Ya, yang ya, real sudah nih. bebas, Jadi sudah kita bebas. bisa bantu Kenapa? Tidak apa-apa. Ini Sebenarnya itu spesial loh. Ya, tadi di menti yang 2 orang ini tidak ada tanya jawab seperti ini. Berarti ini spesial. alhamdulillah. Dia berarti buru-buru. Eh, Sejujurnya itu karena kemarin itu kan saya ketika S1 jurusan rekayasa sistem komputer, saya ambilnya konsentrasi di embedded system. Yang mana itu saya harus membuat alat. Jujur, em, untuk membayangkan ketika saya nanti ilmu komputer dan harus linear untuk membuat alat lagi, Kak. Karena kemungkinan besar kalau misalnya saya ingin melanjutkan judul S1 begitu kan, ketika saya membuat proposal tesis, itu saya merasanya sudah berat begitu Oh ya benar. Berarti alasan untuk itu, membuat alat lagi, membuat alasan itu fix tidak bisa dipakai ya. iya, Benar. Jangan sama sekali pakai alat itu. makanya Terus, oleh karena itu. oke. Jadi karena saya ingin menjadi dosen, otomatis kan tetap harus satu rumpun ya, Kak. Jadi saya konsullah dengan dosen saya yang di jurusan saya kemarin, dan memang ada satu satu orang, tapi hanya satu orang dosen, yang mana beliau juga lulusan dari Magister Teknologi Informasi UGM. Kalau yang lain itu rata-rata mereka ilmu komputer semua, antara ilmu komputer di UGM, di IPB, di ITB. Jadi tidak ada yang eh, teknologi informasi kecuali satu dosen ini saja. Begitu sih, Kak. Nah, itu juga bisa jadi Oh, alasan. saya Jadi, bukan benang merah kok. karena masih kurang ya, masih kurang Ah, dosen yang mengambil itu. Itu juga bisa jadi alasan. Oh, begitu. Iya, iya. Bisa itu. Oh, ya, saya oh iya, Kak. Makasih, Kak. kamu ya. Gitu. Ya, itulah penting. Kita harus brainstorm, kita harus tanya dulu, jelaskan dulu supaya ketemu. Jadi mungkin lebih meyakinkan itu. Jangan bahas guru-guru lagi. Jadi kayak membuat aja bahwa lanjut S2 ini karena saya mau jadi dosen. Jadi jangan singgung-singgung guru Oh, lagi. Justru akan jatuh oh lagi iya, iya, iya. skornya nanti. Oke. Pak Iswar mungkin ada tambahan? Eh, enggak sih, cukup Mas. Ada lagi kah? Kak Yasa? Ya, Eh, kan? Cukup itu sih, Kak. Oke. Pokoknya lebih meyakinkan aja gitu ya nanti kalau menjelaskan atau menjawab pertanyaannya. We wish you the best of luck, Yasa. Kita Thank tunggu kabar you. baiknya ya, Sa. Ya. Amin. Terima kasih, Kak. Good luck. Mas Ana, thank you ya. Terima Boleh kasih nih, untuk kakak-kakak mentor. see you. Iya, good luck Yasa dan kakak-kakak mentor. Terima kasih. Kasih, Thank you. Kak. Have a nice day, everyone. Saya izin ini ya. Kita izin live juga ya. Masih ada nggak sih? Thank you Yasa, boleh duluan Yasa. Oke. Kasih, Kak. Thank you, good luck ya. Gimana Miss? Aman kan? Aman nih, aman. Pak Anwar tadi ini ya record ya. Yasa boleh live Aman. nggak apa-apa. Ya, kasih Pak lihat ya, Anwar Kak. ya, Pak Terima kasih Rahmat. banyak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Pak, Salam. ya Pak Rahmat. Astaga. Kok Pak Anwar sih? Anwar terus dari tadi. Makanya tadi Sorry, tidak sorry. tidak kuat meet karena namanya kok Pak Anwar ya. Saya lihat nggak ada. Gilis. Iya. Ini tadi ini ya Pak ya. Kita Rahman. nge-record ya. Iya, iya, betul. Ya Pak Rahmat. Astagfirullah. Iya, iya, Oh, merecord, saya Kak. tidak bisa berhentikan record ya. Hah? Iya, ini recordingnya masih. Bisa dihentikan record.